Hai semuanya, balik lagi sama kita di SMK Bina Prestasi Podcast Bring the School. Oke, so kali ini kita akan banyak tanya-tanya nih sama para kandidat calon ketua OSIS kita, khususnya di periode 2020-2021. So, let's check. So, Munzir. Asik, ketemu lagi nih. Udah lama ya nggak ketemu ya. Oke, so apa kabar nih? Gila. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang sibuk apa sih, kalau Munzir? Sibuk apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Sibuk apa nggak ada. Di masa pandemi di rumah aja lah ya. Di rumah aja bantu ibu mah. Oh, bantuin ibu. Oh, bisa bantuin ibu ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Oke, so gimana sekolah? Lancar? Lancar. Lancar? Oke. Tugas-tugas Jalan semua mah tinggal ya namanya pandemi nggak mau ngapain itu nggak nih. Tugas cuma komen doang. Nggak mau ngapain juga ya, tugas doang ya? Iya. Oke, kalau untuk OSIS sendiri kira-kira gimana nih? Ya untuk OSIS sendiri kan apalagi masih pemilihan kandidat. Jadi yang masih belum terlihat lah taringnya hitungannya. Oh, iya. Kalau Munzir kandidat nomor berapa sih? Satu Nomor 1 guys, jangan lupa pilih nomor 1. Jargonnya apa jargonnya? Jangan ragu untuk memilih, cukup pilih saja kandidat nomor 1. Beda, gak usah ribet. Oh iya, keren. Oke, so gimana rasanya ketika kamu tahu kalau kamu dicalonin untuk menjadi seorang ketua OSIS? Kaget juga, bisa bilang kaget juga nggak terlalu, shock juga nggak, kayak oh ya udah gue kepilih. Oh biasa aja. Iya. Oh berarti udah siap gitu ya. Hitungannya ya kayak kepercayaan orang ke saya ya udah aja laksanakan. Oh gitu. Jadi jalanin aja lah ya. Asik. Tapi karena sekarang udah masuk masa pencalonan ya, udah masa kampanye ya kalau nggak salah ya. Itu gimana tuh experience-nya pas kampanye ini? Apa aja yang udah kamu buat kampanye kamu? Oh, experience selama kampanye nih. Lebih apa ya? Lebih bingung gitu. Kayak anak OSIS BP tuh daya tariknya tuh kayak gimana sih gitu. Kayak yang mungkin pernah ada yang lihat poster OSIS BP. Kalian udah lihat poster? Harusnya udah. Iya. Itu kan ada, ini kita sedikit cerita dikit aja ya. Iya, okay. Ada logo Shingeki no Kyojin. Asik. Anime AOT. Iya, anime AOT. Itu bukan karena lagi trendingnya itu terus saya masukin itu, enggak. Jadi yang masih cerita kan saya bikin poster nih. Tulisannya visi misi. Iya. Terus tengah-tengah ini kan kopong. Daripada saya kopongin doang, terus saya pikir ini gimana caranya ada hal yang bisa bikin daya tarik orang. Oh gitu. Jadi bikin yang beda ya. Iya, ya udah saya masukin logo itu rame. Banyak yang komen? Banyak. Asik. Ini temanya anim amat gitu. Berarti cukup inilah ya, cukup cerdas caranya. Out of track aja sih. Jadi nggak kayak orang-orang yang benar-benar anti mainstream. Gila. Pokoknya ketika orang nanya, ini nggak apa-apa emang ada logo Shingeki no Kyojin-nya. Nah, kalau ada logo ini lu jadi ngeliat kan gitu. Sedikit tricky. Oke. So kalau misalkan visi misinya sendiri nih, itu apa ya? Menurut kamu relevan banget nggak sih? Bisa dilakuin banget nggak sih di SMK Bina Prestasi? Oh kalau yang belum lihat visi misinya, tengok di IG kita ya. Kalau untuk visi misi itu kan pasti ketika saya buat kan saya juga harus mikirin konsekuensi untuk kedepannya kan. Iya. Jadi nggak mungkin saya asal jeblak doang kayak sedikit pembacaan visinya nih. Membuat program kerja baru yang inovatif. Serta mengembangkan OSIS menjadi ini wadimul, berwawasan luas, disiplin, akhlak mulia. Apa tuh wadimul? Sorry ulang. Berwawasan luas, disiplin, berakhlak mulia. Nah, buat program kerja yang inovatif kan ya itu jadi bisa buat sekolah ketika masih offline sama online. Iya. Kan kita kan sekarang sistemnya daring. Iya, benar. Jadi kan otomatis kita harus bikin program kerja di mana yang itu menyangkutnya dengan online kan. Entah nanti kita akan ngadain webinar dengan mengundang orang-orang besar gitu. Itu juga termasuk ke dalam event saya nanti sedikit spoiler. Spoiler ya. Iya. Terus sama mengembangkan OSIS menjadi wadimul nih. Berwawasan luas, disiplin, berakhlak mulia. Iya.
yang namanya OSIS sendiri aja kan pemilihannya udah ribet tuh. Iya, pemilihannya aja udah benar disaring lah. Iya, benar. Jadi kalau buat relevannya untuk mengembangkan OSIS tersebut ya udah pasti sangat amat bisa. Soalnya OSIS sendiri aja biasanya harus menjadi apa namanya? pedoman murid-murid lain ya. Oke. Cukup cerdas ya visi-misinya tampaknya. Tapi kita lihat aja apa bisa berjalan. Harusnya bisa lah ya. Harus bisa. So, kalau tadi saya lihat sendiri, kalau dari visi misi kamu ya, visi misi, itu ada nggak sih yang kayak buat ngembangin karakter para siswa-siswa yang prestasi? Kan karakter penting ya, khususnya apalagi buat angkatan sekarang, tonton sekarang, karakter itu penting banget. Ini kalau saya ini lumayan tricky. Jadi kalau misalnya OSIS-nya sendiri aja nggak tajam bahasanya saya, ya kita juga nggak bisa najemin yang lain gitu. Makanya tadi di misi saya misi yang terakhir mengembang yang lebih fokus ke kerjasama nih. Yoi. Itu biar kelihatan nih, OSIS tuh kayak gini nih, kayak hitungannya saya lebih membuat OSIS itu taringnya lebih keluar lah. Nah, iya. Oke. Ya lebih ngasih lihat auranya gitu. Orang tunjukin OSIS-nya dulu. Iya, OSIS baru. Kan kayak konsekuensinya lumayan tinggi kalau misalnya saya berfokus untuk ngefokusin murid bina prestasi nih. Tapi sendirinya saya aja buat OSIS sendiri tuh saya nggak terlalu bisa gitu. Kan itu kan jadi kayak pertanyaan balik, lu aja nggak bisa. Masa buat ini bisa gitu. Jadi lumayan tricky dikit lah. Gimana mau ngebentuk yang lain kalau OSIS-nya belum benar ya? Iya, benar. Jadi lebih fokus internal asik. Lalu fokus ekster. Tapi kalau menurut kamu aja ini ya, buat ngebentuk karakter itu gimana sih kayaknya? Buat anak-anak sekarang khususnya, teman-teman kamu. Berdasarkan experience berarti ini kalau saya ya. Kalau kalau itu mah. Kalau untuk tahu karakter orang berarti ya. Itu kan lebih ke apa ya? Jadi setiap orang itu saya selalu berpikir setiap orang itu selalu punya kayak perlindungannya dia sendiri gitu loh. Iya. Jadi yang ketika misalnya nih saya ngomong sama abang nih, abang tahu karakter saya itu ya baru segini doang. Tapi kan kalau misalnya udah kenal deket, bisa beda lagi dong. Bisa entah lebih heboh. Nah itu jadi ya poinnya kalau kita pengen kenal seseorang karakternya atau lebih dalam, ya kita juga emang harus terjun mau nggak mau gitu. Kalau misalnya dari kitanya sendiri aja nggak mau mendekatkan diri ke orang tersebut, ya kita nggak bakal kenal orang tersebut gitu. So berarti kalau misalkan kita mau ngebentuk karakter yang bagus, itu berarti awalnya harus diri kita yang mulai dulu gitu. Iya, kalau misalnya ada si B nih, si B sifatnya negatif nih, kita bilangnya negatif. Terus si A positif. Nah, kalau misalnya positif sama negatif itu kan termasuk kuat-kuatan tuh. Kalau bisa negatifnya terlalu banyak, positifnya kalah gitu kan hitungannya. Ya kalau misalnya emang ingin membagikan sifat positifnya lebih baik, ya positifnya ini sendiri juga harus kuat. Karena kalau misalnya nggak kuat nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, bakal bisa malah yang negatifnya ngajak yang positif, paham nggak? Jadi malah yang tadi niatnya ingin memperbaiki, malah ikut buruknya gitu. Oke. Bahasanya terlalu ribet, maaf. Saya sendiri udah lumayan agak Oke. So kalau misalkan tadi kita ngomongin soal karakter ya, yang dimana itu penting banget. Kalau untuk kegiatan sendiri nih, kegiatan guys. Ini paling ditunggu-tunggu sih kayaknya sama siswa-siswa lain ya, khususnya untuk kegiatan OSIS gitu. Karena kan di masa pandemi ini ya jujur aja kita nggak terlalu bisa banyak berbuat ya kan. Betul. So strategi apa sih yang kiranya bisa kamu lakuin ketika kamu menjabat, semisalkan menjabat? Berarti ini masuknya ke event ya? Hitungannya ke event. Ada 2. Apa tuh? Yang pertama itu judulnya kita tanya langsung orangnya. Asik. Kita tanya langsung orangnya nih. Kita tanya. Jadi saya lihat kan pasti kan ada di orang bina prestasi, murid-murid bina prestasi ini kan mempunyai sifat atau karakter dan kesukaan yang berbeda kan. Kayak misalnya nih nanti, ini saya masih belum tahu sistem jalannya gimana, tapi saya udah ada gambarannya gitu loh maksudnya. Misalnya murid bina prestasi yang anak lakinya nih suka nontonin podcastnya Uus. Ambil contoh. Iya. Enggak lah, kita harus nonton podcast bina prestasi. Nah terus
orang bina prestasi itu penasaran kok Uus tuh bisa semiter ini sih ngomongnya, contoh kan, bisa berbagi pengalaman kayak gini sih ngomongnya. Nah itu yang di pandangan gambaran saya. Gimana tuh? Kan kalau buat online kan otomatis kita ada webinar ya. Iya benar. Jadi kita tuh ngundang orang tersebut yang anak bina prestasi penasaran sama orang tersebut, kita undang. Asik. Kok bisa ya? Iya. Itu biar ngelepas rasa penasaran bareng-bareng gitu. Jadi kan orang excited kan. Misal saya waktu itu sempat ada gambaran itu ngundangnya Banana itu, Mbak Mata Najwa. Karena saya sendiri, jadi eventnya itu tuh kebentuk karena saya sendiri waktu itu. Saya kepikiran kayak kok Mbak Mata Najwa ini orangnya berani buat ngungkap hal yang miring di negara gitu kan. Biasanya. Benar. Apalagi kan dia perempuan tuh, pasti kan otomatis dia ngadapin buzzer-buzzer yang banyak pasti. Iya, ya kan. Nah, jadi tuh saya pengen ngundang dia, terus di pikiran saya kalau misalnya saya punya power untuk ngundang dia, saya tuh mau ngundang dia buat nanya langsung. Makanya judulnya itu tadi kita tanya langsung dari orangnya itu dari situ. Gitu. Keren. Secara konsep keren, tapi kita lihat apakah bisa dilakukan, saudara-saudara. Keren sih. Terus apa lagi tuh? Apa cuman gitu doang? Enggak, waktu itu wakil saya Salsa ngomong tentang yang kreatif, tentang perjurusan, dia belum ada namanya. Jadi dia baru ngasih gambaran ke saya. Iya, gimana tuh? Kan kita perjurusan itu beda-beda nih. Yang satu fokusnya ke TKJ. Maksudnya, saya blunder. Kan perjurusan itu beda-beda. Iya. Otomatis kreatifnya mereka beda-beda kan. Iya. Benar. Nah, waktu saya ini punya pemikiran setiap perjurusan itu ngasih lihat kreatifnya mereka. Entah dari apapun, yang penting itu hasil kreatif mereka sekelas. Nah ini masih belum tahu nih, entah nanti cara postnya gimana tuh? Cara tunjukin kreatifannya? Mungkin lebih ke ini kali, kalau Art Fest kan ini kan kita ngasih lomba dan mereka mau ikut yang mana kan? Kalau Art Fest. Iya, benar. Kalau ini mungkin nanti kita akan kasih lebih ke kategorinya aja sih. Kayak mereka kalau mau lebih ke gambar ya gambar, kalau misalnya lebih ke hal-hal kayak staff atau barang yang mereka buat sendiri dengan kreatif sekelasnya itu gimana ya gitu. Jadi kayak semacam pameran per kelas gitu itu. Oh gitu. Jadi kayak ya. Berarti postnya kayak dari IG gitu ya? Kalau online iya, kalau online ya mungkin, kalau offline mungkin kita kayak ya rada bikin museum kecil-kecilan lah bahasanya. Kalau itu dari baru pandangan saya aja. So, yang terakhir nih, Munzir, apa yang mau kamu omongin ke para siswa-siswi SMK Bina Prestasi, guru-guru dan semuanya, buat ngeyakinin mereka ya kalau kamu tuh pantes jadi ketua OSIS periode 2021. Periode 2020-2021. Ngomong asik. Lebih ke ini aja deh, to the point. Apa? Seperti yang kalian lihat di semua video ini, itu yang bisa saya laksanain. Yang kalian lihat dari awal sampai akhir, itu yang bisa saya laksanain, itu yang bakal saya kerjakan. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah mikir lagi milih siapa, cukup nomor 1 aja. Asik. So, thank you Munzir udah main-main kesini. Asik, so ganteng banget ya. So, thanks yang udah menonton. Jangan lupa pilih Munzir. Asik. Apa tuh jargonnya? Jangan ragu untuk memilih. Cukup pilih saja kandidat nomor 1. Asik. So, thank you buat semuanya and bring the school close it.